Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semuanya. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang di kota maupun yang ada di desa sampai di pelosok tanah air. Dan saudara semua di Malaysia, di Sabah, di Sarawak, di Kuala Lumpur, di Kamboja, di Singapura, dan di Amerika Serikat. Senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat malam hari ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan kiranya saudara semua dalam keadaan baik dan sehat selalu, puji Tuhan. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kemurahan, kasih, anugerah, Bapa yang kami muliakan, puji, tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh berterima kasih oleh karena pertolongan Tuhan, oleh karena penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang hari ini yang kami rasakan, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri bagi kami untuk kami dapat melakukan tanggung jawab kami dan seluruh aktivitas kami. Itu semua karena berkat kemurahan pertolongan Tuhan semata. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami kembali untuk merenungkan firman Tuhan karena kami rindu. Berbicaralah kepada setiap kami ya Tuhan saat malam ini, urapi jamah setiap hati kami, sehingga kami dapat mengerti, dapat memahami semua maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sungguh siap merenungkan firman-Mu saat ini. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Bacaan firman Tuhan pada saat malam ini terambil dari Yesaya 44 ayat yang ke-21. Demikian bunyi firman Tuhan. Ingatlah semuanya ini, hai Yakub, sebab engkaulah hambaku, hai Israel. Aku telah membentuk engkau, engkau adalah hambaku, hai Israel, engkau tidak kulupakan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, manusia seringkali dan mudah untuk lupa. Ingatan manusia itu terbatas, saudara. Tetapi Tuhan tidak melupakan semua tindakan dan janjinya bagi manusia. Dalam ayat nas hari ini, Tuhan menyatakan bahwa Dia tidak akan melupakan hambanya Yakub. Mengapa Allah tidak melupakan Yakub? Pertama, karena Yakub adalah hamba Allah. Setiap orang yang telah menjadi hamba Tuhan akan diingat dan diawasi serta dijaga oleh Tuhan. Bahkan keturunannya pun dijaminnya. Yang kedua, karena Tuhanlah yang membentuk Yakub. Tuhan pasti ingat kepada semua yang diciptakannya, saudara. Tidak satu pun dari semua ciptaannya dilupakan Tuhan. Tuhan Maha Kuasa, mampu mengingat semua yang telah dikerjakan dan diciptakannya serta menjaga dan memeliharanya. Sementara manusia sering melupakan apa yang diperbuatnya. Bahkan bisa saja keluarga sendiri pun bisa dilupakan. Saudaraku, Allah tidak pernah melupakan kita. Walaupun kita sering melupakan Tuhan, tetapi Tuhan sendiri tidak akan melupakan kita. Manusia sering melupakan Tuhan dan kebaikannya karena masalah dan pergumulan yang dihadapi. Sejatinya, baik susah maupun suka, kita harus tetap mengingat Tuhan, sama seperti Tuhan tidak pernah melupakan kita dikala suka maupun duka. Oleh karena itu, janganlah melupakan kebaikan Tuhan agar kita terus mengingat Tuhan baik dikala suka maupun duka, saudara. Seringkali kita berpikir bahwa ketika kita dalam masalah atau tekanan hidup yang berat, karena kesulitan ekonomi, menderita sakit, saat itu Tuhan telah jauh dari kita. Dia meninggalkan dan melupakan kita begitu saja. Terlepas dari bagaimana keadaan atau kondisi kita, percayalah bahwa Tuhan tidak pernah melupakan kita, saudara. Di dalam Yesaya pasal yang ke-49 ayat yang ke-15 ditegaskan, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku.
tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Puji Tuhan. Saudaraku, ayat-ayat ini menegaskan dan membuktikan bahwa Tuhan sangat memperhatikan dan mengasihi kita. Terhadap bangsa Israel, suatu bangsa yang tegar tengkuk, yang seringkali memberontak, tidak setia, dan hidup dalam ketidaktaatan, Tuhan pun tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya. Seperti tertulis, mereka menolak untuk patuh dan tidak mengingat perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah kau buat di antara mereka. Mereka bersitegang leher, malah berkeras kepala untuk kembali ke perbudakan di Mesir. Tetapi Engkaulah Allah yang sudi mengampuni, yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Engkau tidak meninggalkan mereka. Puji Tuhan, saudara. Saudaraku, mengapa ketika masalah datang, kita selalu berpikir bahwa Tuhan telah melupakan kita dan menyembunyikan wajahnya terhadap kita? Karena fokus kita hanya tertuju kepada keinginan hati kita sendiri, saudara. Sesuai dengan kehendak kita sendiri. Sementara kita tidak mau mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kita. Dan perlu kita ketahui bahwa Tuhan tidak bisa dikendalikan oleh apapun dan oleh siapapun. Dia adalah Tuhan yang berdaulat penuh atas hidup kita. Tuhan yang tidak pernah ingkar terhadap janji-janjinya, apalagi sampai melupakan umat tebusannya. Puji Tuhan. Oleh sebab itu, saudaraku, mari saat ini kita senantiasa untuk ingat Tuhan kembali. Ingat kasih-Nya, ingat kebaikannya yang telah kita terima hari demi hari. Sebab sejatinya Tuhan tidak pernah melupakan kita sedetik pun. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih buat firman-Mu pada saat malam hari ini, yang meneguhkan dan mengingatkan kepada kami bahwa Tuhan yang tidak pernah melupakan akan hidup kami. Tuhan yang senantiasa memperhatikan kami secara detail, dari hal-hal besar maupun hal-hal yang terkecil sekalipun. Bahkan di kedalaman hati kami, Tuhan yang mengetahui dan memperhatikan. Ajar kami senantiasa, Tuhan, untuk mengingat akan kebaikan Tuhan, selalu mengingat akan kasih Tuhan, setia Tuhan terhadap kami. Terima kasih Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam setiap hati kami. Biarlah firman-Mu boleh menjadi rema dalam kehidupan kami, dan kami boleh melakukan firman-Mu dengan setia dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi setiap saudara kami yang mendengar program ini dimanapun mereka berada, di perantauan. Tuhan yang memberkati mereka, Tuhan yang teguhkan hati mereka. Mereka yang ada di dalam negeri, di luar negeri, Tuhan yang memberkati. Kami berdoa bagi setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap saudara kami yang kehidupan mereka dalam rumah tangga, dalam keluarga, pekerjaan, bisnis, pendidikan, dan pekerjaan apapun yang dilakukan, Tuhan jadikan berhasil. Mohon penyertaan dan penjagaan Tuhan pada saat malam hari ini. Pimpin kami, tuntun kami Tuhan, supaya dapat berjalan di dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi setiap saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, terikat oleh kuasa kutuk dosa, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Berdoa Tuhan buat saudara kami yang saat ini mengalami penderitaan, Tuhan berikan penghiburan, berikan kekuatan bagi setiap saudara kami yang lemah, dan berikan jalan keluar bagi setiap saudara kami yang putus asa. Berdoa bagi negara kami Indonesia, Tuhan pulihkan, Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan saya percaya saudara semua diberkati. Mari tetap bersukacita dalam Tuhan, senantiasa mengandalkan Tuhan Yesus. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.